Sebelumnya Mas, izin memperkenalkan diri. Saya Agus Salim Mas, saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin mewawancarai dari pihak wasit juri, berarti kayak gitu ya Mas, yang di lapangan mengenai tentang fenomena yang terjadi di saat pertandingan. Sebelumnya izin Mas, dengan siapa? Baik, nama saya Sodikin, asal dari kota Jakarta Utara. Saat ini berstatus wasit juri internasional Asia. Kemudian keterlibatan saya dengan pertandingan itu banyak, dan banyak juga yang akan bisa kita share di sini. Insya Allah terkait apa yang ditutup. Saya izin bertanya ya. Siap. Ini sebelumnya saya panggil Pak atau Mas? Mas aja. Oh, Mas aja. Siap. Mohon izin Mas. Saat di pertandingan itu saya sering sekali mendapati bahwasanya atlet khususnya di usia dini atau dan praremaja sebenarnya itu sering melakukan teknik tendangan, tetapi saat dia melakukan tendangan dia yang terjatuh. Itu Mas. Nah, itu terjadi juga di nggak hanya di laga, terjadi juga di seni, walaupun di seni lebih ke gerakan-gerakan seperti angkatan satu kaki dan lain-lainnya. Nah, menurut Mas nih, bagaimana tanggapan Mas tentang fenomena tersebut? Terima kasih. Jadi kalau kita melihat kenyataan bahwa anak-anak kita yang di usia dini sampai dengan pra-remaja itu banyak sekali kita dapati teknik-teknik tendangan yang mereka lakukan, kemudian alhasil malah mereka sendiri jatuh. Itu memang lebih kepada paling tidak dua atau tiga aspek. Pertama, masalah keseimbangan yang pasti, kemudian momentum ketika dia melakukan serangan gitu. Dan kemudian ya paling tidak dua hal itu, karena pada saat dia menyerang seharusnya dia juga memperhatikan keseimbangan, karena dari jarak yang dia akan gunakan dia sudah bisa memperkirakan baik kecepatan maupun keseimbangan tubuh yang dia harus pakai. Berarti keseimbangan tersebut sangat berpengaruh Mas dari dalam fenomena tersebut. Ya, sudah barang tentu. Jadi karena benturan yang terjadi itu kan menghasilkan efek. Benturan terjadi itu menghasilkan efek. Efek ini bisa jadi dia terpental, kemudian dia tidak bisa menahan beban, sehingga beban tubuhnya itu digunakan orang lain sehingga merugikan posisi dia, sehingga dia sendiri terjadi. Artinya ketika tendangan itu terjadi, kemudian tenaga yang terhasil dari serangan tersebut berhasil dielakkan, nah, walaupun sedikit terjadi benturan ini mengakibatkan ketidakseimbangan. Nah, seperti itu. Jadi faktor keseimbangan di sini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali berarti ya. Menurut Mas nih Mas, penyebab utama kasusnya fenomena yang terjadi khususnya di pra-remaja itu seringkali keseimbangan saat melakukan tendangan depan itu mengakibatkan terjatuh sendiri. Maksudnya ketika dia melakukan tendangan depan seperti yang saya sampaikan tadi, malah menjadikan dia unbalance atau jatuh gitu Mas. Menurut Mas itu faktor utama selain keseimbangan apa aja sih Mas? Ya baik. Kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini terjadi gitu, di mana serangan itu yang menyebabkan penyerangnya sendiri jatuh, ya bukan hanya sekedar masalah ketidakseimbangan saja. Ya, tadi sudah sedikit saya singgung terkait masalah
momentum, kemudian kecepatan. Jadi momentum dan kecepatan ini kita kan harus mampu bergerak dengan cepat tanpa harus kehilangan keseimbangan. Itu kalau misalnya kita boleh definisikan sedikit terkait masalah kelincahan, yaitu dia. Jadi ketika kita melakukan gerakan dengan cepat, kemampuan kita merubah arah dengan cepat seperti itu, tapi kita tidak kehilangan keseimbangan. Nah, hal-hal semacam ini yang mungkin kurang dilatihkan kepada putra-putri kita, yang biasanya kalau untuk usia dini satu hanya pukul dan tendang, selebihnya tidak perlu dilatihkan. Padahal keseimbangan pun sangat penting. Ya, walaupun jatuhan yang terjadi tidaklah dihitung sebagai jatuhan, tapi kalau jatuh berkali-kali juga kan itu jadi penilaian yang buruk. Ini anak ini kuda-kudanya lemah sekali, baik kuda-kudanya ataupun tadi balancing yang body balancing dia yang dia miliki. Jadi itu harus dilatihkan. Berarti PR-nya buat para pelatih sekarang harus memperhatikan kembali tentang latihan keseimbangan tersebut ya, Mas? Iya, mutlak. Nah, dari segi peraturan nih, Mas, kita ngomongin di peraturan di laga dulu. Jika atlet mengalami unbalance dan terjatuh, biasanya hukumannya apa itu, Mas? Based on case ya, kalau misalnya seperti itu, jadi ada beberapa hal yang bisa jadi terjadi di arena yang berasal dari ketidakseimbangan. Misalnya kalau seorang atlet dia melakukan serangan berupa serangan tendangan seperti itu dan kemudian tertangkap, nah biasanya yang menangkap ini sudah pasti akan berusaha menjatuhkan. Ya, artinya sudah pasti akan berusaha mengganggu keseimbangan si lawan, kan seperti itu. Nah, kelanjutan dari teknik tangkapan ini sudah pasti akan menyebabkan si lawan ini merespon. Ketidakseimbangan yang terjadi biasanya akan direspon dengan pertama rangkulan. Rangkulan ini berpotensi untuk mendapatkan hukuman karena termasuk tuh pelanggaran sedang. Rangkulan ini ke arah leher. Imbalance ini memang punya implikasi gitu. Atau ketika dia ditangkap kaki, dia melakukan cengkeraman dua tangan. Itu juga salah satu potensi yang dilakukan sama atlet. Ini pasti akan dihentikan dan akan diberikan hukuman sama seperti dia merangkul leher. Nah, artinya secara natural orang akan mempertahankan balancing dia. Tapi teknik untuk mempertahankan balancing dia ini yang harus diarahkan kepada hal-hal yang tidak melanggar aturan. Katakanlah hanya menekan saja seperti ini tanpa harus mencengkeram, seperti itu. Dan dia harus bisa mempertahankan itu. Atau jika mencengkeram di atas, yang satu juga ditahan. Jadi dua area yang berbeda ini masih bisa memungkinkan dilakukan seperti itu. Tapi kan potensi pelanggaran tetap bisa terjadi akibat dari imbalance tadi, tidak seimbang. Kalau terjatuh berarti udah otomatis poin untuk lawan dong? Sudah pasti ya, itu ya. Kalau dari segi seni, Mas, itu gimana, Mas, menurut? Ya. Untuk kategori seni sendiri sudah pasti balancing ini menjadi salah satu faktor penilaian, karena banyak sekali momentum-momentum dalam seni yang memang harus kita lihat sebagai juri ada balancingnya. Jadi ketika misal jurus pertama golok nih, katakan golok itu pada saat diangkat seperti ini dia harus tahan, karena kita harus melihat balancing dia, jangan langsung seperti itu. Kemudian pada masih jurus golok juga, ketika masuk ke jurus ke-12, 9, 13 itu ada yang begitu berputar dan dia seperti ini di bawah duduk, dan dia nggak boleh pada saat di bawah itu dia harus kokoh, diam. Nah, diamnya ini jangan langsung bergerak, artinya dia tunjukkan bahwa dia itu kokoh. Itu juga akan kita lihat balancing. Kalau misalnya di tangan kosong, misalnya jurus ketiga, lawan jurus ketiga setelah buka seperti ini, itu jangan langsung jalan karena kita mau melihat balancing. Jadi disitulah faktor-faktor penilaian yang memang kita inginkan untuk ditampilkan keseimbangan tubuhnya. Berarti kayak teknik-teknik, contohnya
kita ada 1 detik atau 2 detik bertahan di posisi tersebut ya Mas? Kayak Seperti itu. Contohnya tendangan, Betul sekali. tep, baru gerak lagi gitu ya. Itu balancing. Oke. Jadi itu titik-titik di mana balancing itu kami nilai. Oh dia nggak mau. Jadi kalau tendangannya langsung kayak begini, nggak ada balancing yang akan bisa kita nikmati. Karena balancing yang diperagakan itu termasuk salah satu yang harus kita nikmati gitu, sebagai sebuah unsur kemantapan. Balancing itu benar-benar bisa menghipnotis para juri. Hop, itu balancing dia tuh, digerakkan satu-satu dan bertenaga dan kokoh. Itu salah satu unsur yang akan dilihat adalah balancingnya. Jangan tapi goyang, itu nggak balance seperti itu. Itu juga mempengaruhi. Jika nggak balance kayak gitu, berarti hukumannya gimana tuh? Kita kurangi nilai kebenaran geraknya itu 1 poin. Oh, masuknya ke kebenaran gerak ya Mas? Betul sekali. Balancing itu mempengaruhi kebenaran gerak. Walaupun gerakannya benar, tapi dia nggak balance, kita salah. Oke, siap. Berarti sayang banget ya Mas kalau emang gerakannya udah pakai power, lincahnya udah bagus, tapi keseimbangannya nggak ada. Itu berarti sama aja semuanya hancur runtuh semua ya Mas? Kira-kira begitu. Oke. Kira-kira begitu. Nah ini sebenarnya cuma tanya ke Mas nih Mas, seberapa sering sih Mas Mas melihat fenomena kejadian ini di laga dulu ya Mas? Oke. Atlet menendang dan dia terjatuh akibat dia sendiri, tanpa ada gangguan dari musuhnya. Itu khususnya di usia dini dan pra remaja tersebut. Ya, kalau di usia dini memang meskipun jarang terjadi, tapi juga nggak jarang-jarang amat gitu. Karena kalau anak-anak ini biasanya memang kendala mereka tuh hanya di balancing aja. Ketika dia menyerang maju, dia sendiri yang terjerembab. Itu banyak terjadi. Kalau kita bicara masalah pra remaja mungkin sudah jarang terjadi. Tapi kalau di usia dini memang kerap terjadi. Nah seperti itu. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi ya sudah kita ulas tadi. Sehingga kalau misalnya kita buat persentase, oh ternyata kasus jatuhnya seorang atlet akibat serangan sendiri itu kalau misalnya kita persentasikan ya mungkin sekitar 30%. Kalau 30% itu lumayan tinggi. 30% ke itu minimal ya 30%. Jadi itu lumayan tinggi karena kerap terjadi kalau untuk di usia dini. Kalau yang di pra remaja banyak juga terjadi, tapi tidak sesering yang di Usia dini ya. Kalau untuk di seninya Mas, itu gimana Mas? Kalau seni nyaris di setiap penampilan hampir ya Mas. Ya. Untuk menanggapi tersebut gimana tuh Mas? Lagi-lagi para pelatih itu harus memberikan masukan kepada atletnya bahwa salah satu unsur penilaian itu bukan hanya sekedar power, kemudian kebenaran gerak, tapi juga unsur balancing ada. Itu benar-benar sesuatu yang menjadi satu paket balancing, power, gerak. Karena kami sebagai sebagai juri kalau untuk kategori seni itu kami didesain untuk tidak melihat hanya kemantapan saja, tapi juga banyak unsur, utamanya kebenaran gerak. Jadi kalaupun gerakannya mantap tapi salah, kami akan salahkan. Kalaupun gerakannya mantap kemudian dia ada goyang-goyang sedikit, kami salahkan. Seperti itu. Nah, tugas kami mencari sana. Seperti itu. Nah, ini mungkin lebih ke menurut Mas nih Mas, fenomena ini kan sudah menjadi masalah umum yang terjadi kan Mas. Ya. Khususnya untuk di anak usia dini dan pra remaja. Untuk para pelatih, saran Mas untuk para pelatih itu harus gimana Mas untuk mengatasi hal tersebut di seni maupun di laga tersebut? Menurut saya ya, faktor yang paling mendasar yang juga perlu untuk dilatihkan kepada adik-adik kita usia dini 1, usia dini 2 dan juga pra remaja adalah masalah
apa namanya, otot-otot kaki ya, kuda-kuda dan lain sebagainya. Jadi pembinaan otot kaki. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya dikombinasikan dengan apa ya, agility, kelincahan. Karena kelincahan itu kan memang kemampuan untuk bergerak cepat, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, merubah arah dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Polanya atau konsepnya atau jenis latihannya itu bisa kita pilih yang kira-kira sesuai dengan anak-anak. Jadi nggak harus pakai alat-alat bantu, tapi dia bisa didirikan sejajar gitu, didudukin, kemudian lari zigzag, bolak-balik, dan harus cepat. Kita buat kayak semacam kompetisi lah antara dua garis semacam itu, supaya mereka bergerak cepat, yang kalah nanti push up. Jadi supaya ada having fun juga di sana, tidak harus dengan alat bantu yang Mungkin itu aja sih Mas yang bisa saya tanyakan ke Mas. siap. Kurang lebihnya saya terima kasih banget Mas udah meluangkan waktu buat saya tanya-tanya kan. Iya, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa keseimbangan itu tidak hanya berlaku pada saat kondisi seseorang itu statis atau diam. Maksudnya dalam kondisi dia sendiri, katakanlah peradaban dia jelas butuh gerakan. Tapi keseimbangan itu juga dibutuhkan justru dalam keadaan dia melakukan sebuah gerakan yang cepat, keras, bertenaga. Juga dibutuhkan keseimbangan. Jadi keseimbangan itu jangan kita artikan sebagai dia seimbang berdiri kaki satu, matanya dipejamkan, kemudian tangan dibentangkan, dia bisa berdiri dalam waktu 10 detik misalkan. Ukurannya memang bisa saja seperti itu. Tapi realita di lapangan ternyata balance juga sangat penting untuk melakukan gerakan cepat, merubah arah dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan tadi. Jadi balance itu di semua posisi sangat penting. Karena ini istilahnya ketenangan jadinya itu kalau orang balance itu orang yang terima kasih ya, sama-sama Mas atas itunya Mas. Terima kasih ya Mas. Semoga sukses. Siap Mas.